Hey Sin Gang semua, gimana kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Hari ini untuk pertama kalinya, kita akan membawakan alur cerita film bertema komedi romance. Berfokus pada jalinan asmara dengan bumbu BDSM yang sangat menyengat. Buat yang masih di bawah umur, disarankan menonton video kami yang lain saja ya. Film berjudul Love and Lasers yang rilis di Netflix tahun ini disutradarai oleh Hyun Jin Park, dibintangi oleh Jun yang berperan sebagai Jung Ji Hoo, So Hyun berperan sebagai Jung Ji Woo, dan masih banyak lagi. Tanpa banyak basa-basi, yuk kita mulai alur cerita film Love and Lasers versi Sin Life Story. Awal kisah dibuka dengan perkenalan seorang pegawai baru bernama Ji Hoo. Paras tampan dan pembawaannya yang penuh wibawa membuat banyak pegawai wanita mulai mendekatinya. Hal tersebut sangat bertentangan dengan salah satu bawahannya bernama Ji Woo yang memiliki paras cantik dan sedikit ketus. Di balik sifatnya yang jutek, tak disangka Ji Woo sebenarnya tertarik dengan Ji Hoo. Hubungan keduanya tampak normal sebagai pegawai, hingga suatu hari terjadi sebuah insiden. Karena mereka memiliki nama yang mirip, Ji Woo salah mengira bahwa paketan yang datang adalah miliknya. Rupanya, paketan tersebut adalah milik Ji Hoo, yang mana berisi seperangkat alat BDSM. Ji Hoo merebut kalung itu dan beralasan bahwa dia membeli untuk anjingnya. Dengan wajah polos, Ji Hoo mempercayai perkataannya. Saat ia hendak membuka kardus paketan, Ji Hoo panik dan tak sengaja menjatuhkan kardus. Alangkah terkejutnya, kardus tersebut berisi mainan dewasa. Ji Hoo mengira bahwa Ji Woo akan menyebarkan rumor tentang dirinya yang membeli peralatan mesum. Namun Ji Woo bukan cewek comel yang suka gosip, sehingga privasinya aman. Untuk itu, dia meminta maaf sekaligus berterima kasih pada Ji Woo yang telah menjaga rahasianya. Ji Woo bercerita bahwa dia juga memiliki sedikit kecenderungan yang tidak pernah ditunjukkan di kantor. Hal ini membuat Ji Woo salah paham. Dia mengira bahwa Ji Woo juga salah satu pecinta BDSM. Tanpa ragu dia mengaku memiliki hasrat ingin disakiti dan meminta Ji Woo memperlakukannya seperti budak. Dengan ekspresi yang sedikit jijik, Ji Woo menjawab bahwa kecenderungannya yang dihadapi bukanlah hasrat mesum, melainkan sifat ketus dan jutek. Dari pengakuan tersebut, Ji Woo sadar bahwa kalung yang dibeli sebelumnya bukan untuk anjing, melainkan untuk Ji Hoo sendiri. Karena momen canggung siang tadi membuat Ji Hoo bersedih. Dia takut dibenci Ji Woo, sama seperti mantan pacarnya yang jijik akan sisi anehnya. Ji Woo mendekat dan berusaha menenangkan dengan berkata bahwa setiap orang memiliki sisi anehnya masing-masing. Melihat dirinya yang diterima apa adanya, membuat Ji Woo sekali lagi meminta Ji Woo menjadi majikannya. Sakit nih orang. Esok harinya di tempat kerja, Ji Woo kembali didekati oleh pegawai wanita yang lain. Entah bagaimana di dalam hati Ji Woo bisa muncul rasa jealous. Temannya menyarankan jika dia benar-benar cinta, maka tak ada salahnya menunjukkan perasaannya. Hingga pada jam istirahat, dia meminta Ji Woo menemuinya di ruang santai. Sesampainya di dalam... 까진 모르겠는데 궁금한 게 있어서요. 쓰세요. Raut wajah Ji Woo tak seperti hari-hari biasanya. Kemudian dia berkata akan belajar menjadi tuannya. 뭐든지 집중해서 잘 보려는 거잖아요. 그렇게. Bak kayu kering yang dibakar terdengar letupan-letupan gejolak dalam hati Ji Hoo. Rasa gembiranya terbawa hingga mimpi. 연인
관계는 대등해야 하니까. Malam harinya, Jiu mempelajari semua tentang BDSM. Dia ingin membuat bahagia orang yang disukainya. Saking niatnya, Jiu membuat aturan, perjanjian kontrak, dan hal-hal berbau BDSM lainnya. Hari ke hari, Jiu mulai menikmati perannya sebagai majikan. 계약을 해지할 수 없으며 플레이는 Hingga mereka memesan hotel untuk ritual pertamanya. Openingnya begitu kan? Sampai di mana mereka mendengar suara kamar sebelah yang membuat Jihu bertingkah seperti anjing galak yang sedang terganggu. Apa ini, Cok? Apa ini, bangsa? Esoknya mereka memulai ritual yang kedua. Jiu tampak menikmati perannya sebagai tuan dan memperlakukan Jihu sesuka hati. Gilanya lagi, dia menikmati semua siksaan yang diberikan. Di perjalanan pulang, Jihu bercerita bahwa kecenderungan BDSM dipicu oleh hidupnya yang berantakan. Dia sering sekali merasa jatuh dan hancur hingga mulai menerima dan menikmati perasaan tersebut. Esoknya saat meeting di kantor, ada seorang pegawai baru bernama Lihan yang membutuhkan mentor untuk pelatihannya. Ketua perusahaan meminta Jiu untuk mendampingi dalam masa uji cobanya. Hal tersebut membuat Jihu cemburu, karena di tempat kerjanya, tuannya lebih fokus pada Lihan. Sikap Jihu yang mulai aneh membuat Jihu sadar bahwa dia lagi cemburu. Sepulang lembur, sebagai hukuman mereka melakukan ritual di kantor. Bukannya main rapi, Jihu membuat seisi ruangan berantakan. Hubungan kembali membaik hingga akhir pekan. Mereka berencana untuk berkencan di sebuah kafe. Sang tuan memberi perintah pada Jihu untuk mengenakan borgol yang diikat di antara kedua orang aneh ini. Awalnya dia coba-coba. Sekarang Jihu mulai menikmatinya. Di kencan tersebut, Jihu menyatakan cintanya pada Jihu dan menginginkan dia menjadi pacarnya. Namun Jihu tanpa ragu menolak perasaan dari Jihu. Keduanya terjangkit galau berkepanjangan dan hubungan mereka menjadi canggung seolah tak mengenal satu sama lain. Di hari terakhir sebelum kontrak pelayan dan majikan habis, mereka melakukan ritual terakhir. Namun tak berjalan semestinya karena Jiu menyadari bahwa Jihu hanya menganggapnya sebagai tuan, bukan seorang kekasih. Selang beberapa hari muncul sebuah pesan di grup perusahaan yang berisi tentang rekaman suara ritual mereka di kantor sebelumnya. Mereka disuruh menghadap pada atasan untuk diinterogasi mengenai siapa yang salah dalam kejadian malam itu. Tak disangka, Jihu membuka aibnya demi melindungi reputasi Jiu. Selain itu, dalam rapat tersebut, Jihu menyatakan perasaan yang sebenarnya pada Jiu. Alasan menolak perasaan Jiu saat kencan karena Jihu tidak ingin melewati batas dan suatu saat akan membuatnya sakit hati. Rupanya semua itu adalah ulah Lihan, dan saat beredar rumor tersebut, Jiu meminta bantuannya untuk memberikan semua rekamannya. Dalam rekaman tersebut bukan hanya ritual mereka, tapi juga tentang skandal perselingkuhan para atasan kantor. Karena demi menutupi skandal para pemimpin,
Pihak perusahaan menganggap semua kejadian tersebut tidak pernah ada. Mereka akhirnya menjalani kisah asmara sebagai sepasang kekasih dengan kecenderungan BDSM. Tak peduli dunia berkata apa, namun faktanya mereka bahagia dengan apa yang dijalaninya. Pesan moral dari film romantis semi ini adalah bagaimanapun buruknya seseorang, pasti ada kejadian pemicunya. Jika kita yang ada di posisinya, belum tentu juga akan jadi lebih baik dari dia. Less judging akan membuat kita lebih menghargai kekurangan orang lain. Baiklah, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk menuliskan pendapat kalian di komentar ya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye!